Selamat siang, Ami. Apa kabar? Baik, Om Tony, selamat siang. Iya, ini apa? Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu ya untuk ngobrol-ngobrol Mm-mm. bersama Good Morning Indonesia with Poetry atau Selamat Pagi Indonesia bersama puisi ya. Ya, Ya, ya hebat loh Om Tony bisa bikin organisasi kayak gini di Australia. ya artinya ini salah satu kegiatan apa? Until I drop dead ya, sampai akhir. Ya, kata apa pepatah orang Indonesia dia bilang bahwa manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan memutuskan. Apakah itu pepatah seperti itu berlaku dalam kehidupan Ami sendiri? Iya, betul. Kalau buat aku, kita semuanya kalau aku selalu ya, kita bisa plan, kita mau ini itu, tapi aku juga selalu bilang sama anak-anak, akhirnya kita have to let go and let Allah decide for us ya. What is the Ya, best for us? Kita nggak tahu ya, karena kita bisa plan macam-macam ya dalam hidup, tapi yang menentukan akhirnya kita mesti selalu di setiap yang kita mau start, kita harus percaya kalau have faith, kalau memang akhirnya semua Allah yang nentuin. iya. Tapi melencengnya itu ada yang 180 derajat ya, ada 90 derajat. Kalau Ami berapa melenceng dari arah semula itu seberapa banyak? Banyak Devi, banget. Banyak banget kayaknya Om Tony. Akhirnya Oke. semuanya eh, kadang-kadang nggak sesuai plan. Seperti aku baca kayak beberapa minggu yang lalu ada yang bilang, you will when you see something, you think, oh, I'll do this gitu. Tapi Mhm. ternyata pas itu dihadepin, kita baru bisa mikir apa yang kita mau kerjain gitu. Mhm. Mhm. Ya, Mhm. jadi kita Terus, aku banyak plan, kita udah plan iya, banyak, tapi akhirnya berubah ya, ya udah kita jalanin yang udah ada di depan mata kita. iya. Tapi kan tentu masing-masing manusia punya cita-cita ya. Apa cita-cita Ya, waktu kecil, terus waktu SMP, SMA, terus kuliah, apa eh, gimana perubahan itu terjadinya bagaimana? mau aku kayaknya waktu kecil I dream really big dan I have parents yang apalagi papa ya yang kayaknya nggak pernah put boundaries in anything that I wanna do. Mhm. Tapi akhirnya berubah total dari kecil aku pengen jadi astronot, pengen jadi arsitek. Jadi anything that he put interest in it, aku Mhm. akan mau jadi kayak gitu. Karena papa seneng ya kayak hal-hal yang berbau astronot, dan dia selalu bilang sama kita sampai sekarang sebenarnya dia nggak mau jadi ekonom, mau jadi arsitek. Tapi Mhm. dia gagal masuk ke situ. Jadi aku selalu pengen. Nah dari kecil karena arsitek itu I already know I'm not really good in math dan harus bagus ya matematikanya kalau mau jadi Mhm. arsitek. Jadi something that I've been doing dari kecil adalah gambar. Adalah selalu selalu gambar. Mhm. Mhm. Nggak pernah Eh, berhenti gitu. iya, Om Tony sendiri juga ingat, Papa tuh pernah ingin jadi pilot kalau nggak salah ya. Pernah senang Ya pesawat kalau tidak pilot, salah ya. ya, dia senang yang kayak astronomi gitu-gitu ya, Om Tony ya, Iya. astronot kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang dia ikut tesnya adalah ngambil arsitektur ke ITB, tapi dia miss one test, dia udah pulang ke Jakarta. Kata dia. Ya. Terus bagaimana akhirnya sampai kenapa Australia kan masih ada 4 benua lainnya? Kenapa? Gimana ceritanya sampai Sebenarnya kan karena Australia? ada Om Tony. Karena ada Om Tony kan. Sebenarnya kan ada Om Tony waktu itu aku udah kuliah di Jakarta, cuman a bit different than my sisters ya. My life story juga I don't know what I wanna do and maybe I'm not smart as them, tapi I didn't know that time kalau smart itu bukan harus bagus di Hmm. dunia akademi kayak matematika atau apa gitu. Tapi I knew back in my mind kalau I want to do something with drawing. Sempat tinggal di Melbourne itu ngambil bahasa Inggris yang sama Om Tony. I thought I was going to study public relation, but it's not really my passion. Akhirnya ke Hmm. Amerika dan lulusnya ngambil diploma di print design dari Corcoran College of Arts and Design di Washington DC. Akhirnya itu Hmm. gambar itu, ya. Ya.
Karena Iya. Om Tony ini masih ingat ya, nganter kami masih kecil ya, sama Chandra Hmm. nanjak waktu di Berkeley ya. Jadi Iya, iya, masa-masa iya. kecil deh ya. Dan terus bagaimana Iya. apa Melbourne, Tupper, dua kota yang sangat berbeda. Ya, ya, karena Bagaimana waktu dari ceritanya? Melbourne itu tahun 96, cuman setahun di situ, akhirnya ke Amerika, terus ketemu Oki di situ, suamiku. Akhirnya pas kita pulang ke Jakarta, kita mendesain, Oki decide untuk go back to school. Kita pilih Perth saat itu karena paling dekat ke Jakarta. Saat itu tiket living cost juga di Perth lebih murah, dan we thought, okay, he'll graduate in 3 to 4 years, and then kita pikir kita akan pulang, dan I always thought I was going home gitu ke Jakarta. Tapi Charmaine lahir, anak kedua kita lahir di Perth, and Charmaine severely allergic to everything at that time. Hmm, hmm. Dari mulai susu, dan kita langsung di sini karena penanganannya cepet banget ya Om Tony. At 6 month kita udah tahu dia nggak bisa makan kacang, kita harus bawa suntikan kemana-mana. It was a new scene for us. Orang Indonesia nggak ada yang alergi kacang ya. Katanya Oh nggak ya. ada yang alergi kacang, but she was severely allergic. So kita nggak tahu gimana waktu itu. Akhirnya aku bilang sama Oki, kita tuh tahun 2017 ya. Enggak. Kita tahun 2007. Itu untuk ngambil permanent resident saat itu udah mulai susah katanya Hmm, buat hmm. student-student yang kuliah di Australia. Ya, Tapi kita akhirnya dapat permanent resident, and then kita decide untuk tinggal di Australia. Sebenarnya buat anak-anak tadinya, tapi akhirnya blessing in disguise, dari ya. alergi itu buat kita semua. Akhirnya buat kita semua, dan sekarang udah 2003 kita datang, sekarang udah almost what? More than 10 years ya kita di sini. Ya. Hmm, hmm. Anak-anak udah call Australia home, ya. Ya, ya. Menarik Hmm. apa Australia's home ya. Itu suatu Ya, ungkapan yang mungkin tidak semua orang bisa merasakan Australia is home ya. Bagaimana proses ya, penyelesaian apa secara apa pergaulan terus ya. tanggapan terhadap orang orang lokal sendiri bagaimana ceritanya? Tentu cerita yang sangat menarik ya buat orang-orang yang akan datang ke Australia nantinya. Iya, kita kebetulan waktu itu karena Charmaine allergy, jadi kita selalu tinggal di dekat Per Children Hospital. Jadi di daerah Subiako ya Om Tony. Tidak terlalu banyak orang Indonesia, so I actually jump in, masuk ke dalam community mereka sebagai anak yang waktu itu ada alergi, ada kekurangan lah ya. I was always in school. Aku selalu di sekolah. Jadi aku masuk, aku banyak volunteer jadi parents and teacher committee. Kemudian I work at the uniform shop. So every Tuesday I open up the uniform shop. Ada bosnya ya Om Tony. I was not the boss. So I just open the shop and then organize the store. Dan dari situ kita ada namanya Harmony Day. Harmony Day itu kayaknya every year in March ya. Jadi dari Kindi sampai year 6 aku aktif banget di sekolah anak-anak. Banyak volunteer. I'm almost there. Kayaknya everybody knows me, the mom from Indonesia with the allergy child. Uh, Ya, aku suka memperkenalkan tentang Indonesia, masak mie goreng, atau anak-anak pakai baju tradisional Bali, atau memperkenalkan karena Ciara sama Charmaine very proud become Padang ya, datang dari Padang deh. Kalau ditanya where are you from, bapaknya Betawi, kakeknya Jawa, tapi dia always say we're Padang. Jadi kita suka jelasin tentang tradisi Minang, di mana wanita yang berkuasa itu penting banget ya buat kita Om Tony. Jadi ya. Itu uh, sebenarnya ya, aku silakan. aku call Australia home karena waktu kita datang, everybody was quite welcoming to us. Dan sebagai kita minority, dikelilingi dengan kulit putih, mereka sangat baik dan kayaknya interest sama kita. Dan anak-anak
akhirnya bergaul dan punya teman-teman, dan aku jadi teman-teman sama ibu-ibunya yang akhirnya jadi keluarga sendiri di sini. Ya, Alhamdulillah, ya. ya. Kemudian kira-kira Ami pernah bekerja ya selain Iya, sebagai relawan. Kira-kira iya. bagaimana kita bisa membedakan antara kerja relawan dan kerja yang Mm, dapat imbalan? Kira-kira apa di antara kedua pilihan ini? Pilihan mana yang mm, Ami akan sarankan kepada orang-orang yang datang ke Australia nanti-nantinya misal? Buat aku kerja yang kebetulan aku akhirnya mendesain untuk menekuni art lagi, bikin company sendiri untuk bikin cards. Jadi dari gambar-gambar aku print itu mulai start tahun 2018 ya. Sebelum Mhm. itu aku banyak banget volunteer work di sekolah, dan um, menurut aku volunteer work itu priceless ya Om Tony ya. Mhm. Kita ngebantu orang juga, dan um, kita kenalan sama banyak orang dari Mhm. mana-mana. Mungkin kalau kita bekerja di company yang menghasilkan uang, kita nggak akan bisa menemukan kedekatan seperti itu kalau aku ya. Ya. Karena volunteer work itu we have to set up everything. Like kita mau atau tidak ngerjainnya. Ya. Kayak aku waktu jadi parents and committee buat kelasnya anak-anak, setiap year semua orang tua harus ngancungin jari. Males ya mereka kadang-kadang, aduh, Mhm. I don't wanna do it gitu. Tapi aku Kindi belum pernah jadi apa-apa, cuman volunteer di kelas. Lama-lama pas Charmaine di year 4, ini anak bungsu, aku pikir I'll try untuk jadi parents committee ini. Jadi Mhm. guru-guru tinggal ngasih ke kita rencana dalam setahun apa, kemudian aku yang bikin, misalnya cari fundraising atau apa gitu. Aku senang Mhm. bisa kenalan banyak orang. Ya, Mhm. itu. Mhm. Ya, Ya. itu yang penting buat aku. Memang menarik sekali dari catatan yang ada bahwa hampir 30% orang Australia kerja relawan, Ya, volunteers ya. Itu yang ya, menarik saja, tidak ada alasan buat orang-orang untuk tidak bilang bahwa nggak ada kerjaan. Pasti ada kerjaan, asal mau. ya. Asal Ya, mau pasti ada di sini. Dari ya. volunteer itu pun kalau mau ditekunin bisa lebih. Kayak waktu aku kerja di uniform shop, I was there for 2 years. Ada bosnya, dia juga tidak dibayar mahal ya, tapi aku waktu itu pengen gain experience karena I wanna be near Charmaine, karena ada sebuah suntikan segala macam. I wanna be near her, but I also wanna prepare myself. Maybe in the future I'm gonna work, I don't know gitu. Hmm, So I hmm. learn. Jadi gimana cara pakai mesin FPOS, gimana cara dia ngatur uang, dia pergi ke bank kayak gitu-gitu Om Tony. Ya. Yeah. And Ya. they teach me really well. Ya. Hmm. Terus Yeah. Yeah. kemudian eh, waktu Tante Ruby ulang tahun kan Om Tony minta untuk bikin Minta gambar. gambarin. Yeah. Nah, bakat menggambar ini kan selesai luar biasa. Bakat yang terpendam selama ini tiba-tiba datang timbul atau masa Yeah. pengumpulan data, masa bagaimana ceritanya proses untuk akhirnya jadi terjun bisa mendapatkan uang itu bagaimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya pengen, karena di sini kita nggak ada siapa-siapa itu, dan aku always think that family is first ya. Jadi nggak ada mama, nggak ada papa, nggak ada banyak teman tapi it's different. So aku selalu pengen ada di rumah gitu sama anak-anak dan mengajarkan culture Indonesia, apalagi kita Muslim dan mesti ngajarin perintilan-perintilan lah Om Tony, kayak sholat ini segala macam, dan kita tidak pergi ke sekolah Muslim kan waktu itu. Mhm. Cuman I always wanna do something. So I thought, aduh mau kerja yang lain, tapi family comes first. So I thought, okay, aku gambar aja. Dari Mhm. gambar itu, pertamanya awalnya cuman karena aku waktu itu sakit ya, ada operasi kaki. So leave me 1 month, cannot pick up the kids, cannot do anything. So I thought, oh, what I'm gonna do? So I start drawing again. And banyak banget akhirnya dari gambar itu yang jadi. Habis itu aku pikir aku apain ya? Aku iseng-iseng pergi ke print. Itu sebenarnya kayak mempersiapkan tadinya kalau anak-anak udah besar, I can do something gitu. Jadi dari situ pergi ke print, terus aku mulai iseng-iseng
pertama jualin ke ibu-ibu di sekolah. Ini saya jualan cards gitu. Tapi mereka terus minat. Oke, saya pesan segini gini gini. Terus mereka bilang sama ibu-ibunya, dan kebetulan karena aku waktu itu volunteer itu di sekolah banyak, aku sampai kenal sama nenek-nenek, kakek, semuanya. Jadi aku selalu build relationship sama mereka gitu. Dan mereka mau gitu. Mereka bilang, oh ya kita mau beli gitu. Awalnya dari situ Om Tony. Ya. Terus untuk kedepannya kira-kira 5-10 tahun yang akan datang ini akan terus menjadi suatu pendapatan kedua adalah di keluarga, jadi satu income yang lumayan. Iya. Gimana untuk Iya. 10-15 tahun ke depan, gimana kira-kira Amin nantinya? Aku maunya terus ngejalanin ini. Udah mulai ngeliat ya, karena ya aku nggak pernah mau ngeliat oh banyak persaingan, nggak, karena I believe that um, people always say oh udah terlalu banyak accounting, jangan ngambil accounting. No, everybody Hmm. udah ada jalannya, ada rezekinya masing-masing, dan punya kelebihan masing-masing. Jadi aku sih mikirnya 10 tahun ke depan maybe pengen jualan di, ada market-market di sini ya Om Tony ya. Mungkin buka stand, jualin gambar-gambar, dan mungkin gambar-gambar itu bisa jadi di print ke gelas atau apa, banyaklah idenya. Hmm. Insya Allah terlaksana. Tahun ini Alhamdulillah aku print kartu udah lumayan banyak, dari gambar-gambarku udah habis semua. So Hmm. I have to go to the printer and then do the next batch ya gitu. Hmm. Jalanin aja pokoknya. Aku always just keep doing what you're doing. Kalau ada something else come up, anak-anak udah mulai besar sekarang, maybe I can do it, I don't know, I'll see. Terus terang ya, waktu Om Tony bilang tolong bikin gambar Tante Ruby ya. Terus Ami bilang saklek banget harganya sini segini. Wah, mahal juga ya. Tapi setelah melihat hasilnya, kami puas ya, puas. Jadi betul-betul Alhamdulillah. kelihatan sudah mulai insting bisnis itu ada dan hasil karyanya bagus. Jadi kita puas ya. Nah sekarang kita Iya. beranjak dari topik itu ke topik Indonesia. Hmm. Indonesia yang Ami tinggalkan dan Indonesia yang waktu Ami di Indonesia. Perubahan-perubahan apa yang ada di Indonesia menurut segi pandang Ami sendiri? Banyak ya. Sekarang kalau pulang ke Jakarta kayaknya Jakarta mall, apa-apa mall. Hmm. Aku waktu grow up dulu kita banyak pergi outdoor, apalagi papa tuh kan tipe yang hiking ya Om Tony ya. Hmm. So everywhere we go we always walk gitu. Jakarta sekarang beda, tapi aku lihat sekarang banyak yang udah mulai, kita udah bisa mulai jalan lagi, apalagi semenjak pandemi aku banyak berhubungan sama teman-teman lagi ya lewat Facebook, lewat sosial media, dan aku lihat udah mulai pada outdoor lagi semua. So, kita belum pulang lagi ke Jakarta 3.5 years nih. Insya Allah kalau ada rezeki next year bisa pulang, anak-anak bisa actually do things outdoor. Karena Jakarta yang mereka tahu is always indoors. It's always Hmm. mall, going makan gitu. Hmm. Tapi sekarang udah mulai nih, aku lihat udah lebih banyak lah daripada dulu gitu. Hmm. Iya. Kemudian tentang rasa nasionalisme, orang bilang orang-orang yang Hmm. sudah lama di luar katanya nasionalisme sudah berkurang. Juga ada pendapat yang bilang justru sebaliknya, justru orang yang di luar Indonesia rasa nasionalisme lebih kuat. Nah, bagaimana? Iya, kalau buat aku lebih kuat ya, lebih proud. So kemana-mana we are always proud to say we're from Indonesia gitu. It's different Om Tony, kayaknya lebih lebih bangga ya, lebih bangga, apalagi kalau kita bisa menjelaskan kalau Indonesia itu banyak culture, like I always say, papa dari Banten, dari Jawa, and di explain kalau mereka kan taunya biasanya cuma Bali ya. Bali, Lombok gitu. Karena Bali is a second holiday destination for Perth people. Kayaknya mereka lebih sering ke sana daripada aku. Jadi mereka udah Iya. lebih tahu. Ya, mereka udah Bali
it's like they always go gitu. Once Yeah. border buka, yang pertama mereka reach adalah Bali gitu. Jadi buat aku kita juga explain, aku lebih bangga apalagi datang dari macam-macam culture ini ya, dari Padang, dari Jawa, dari ya kita lebih bangga. Dan aku bilang sama anak-anak, although Australia's your home, kamu kalau ditanya where are you from, mereka bilang Indonesia. Jadi apanya yang Iya. dibanggakan Indonesia itu budayanya atau Budayanya, sejarahnya? nah, budayanya, sejarahnya, makanannya, Om Tony, semuanya. Jadi kayak apa ya? Kita sebagai orang Timur membawa diri kita kayak gitu. Jadi aku sekarang kalau ngomong sama ibu-ibu yang misalnya orang putih di sini ya, mereka suka nanya, what do you think? Kalau dari segi kamu gimana gitu. Mereka bilang kalau kita pergi ke Indonesia, kita lihat orang selalu senyum, dia bilang gitu. Kayak nggak pernah stres, Om Tony. Terus aku bilang, karena di Indonesia itu mungkin culturally kita ada agama pertama. Aku bilang gitu kan, majority dari Indonesian are Muslim. Dan di agama Muslim itu banyak kayak pelajaran di mana we always have to be grateful. Ya, apapun yang udah dikasih sama Tuhan, ya kita be grateful. Even if it's bad things, aku bilang gitu. Mungkin kamu lihat orang Indonesia selalu senyum. Karena memang udah jalannya Allah. Mereka nggak grabs tuh kadang-kadang Om Tony. Mereka suka bilang, masa sih? Gitu. Iya. Jadi mereka nggak pernah stres. Aku bilang stres. Tapi gimana? Karena agama ini kan, majority Muslim, so they always think udah jalannya Allah. Even kalau ke Bali pun, aku rasa agama Hindu, mereka juga sama. Core-nya itu kan adalah bersyukur ya, menerima kalau memang ini udah jalannya gitu. Jadi gimana kita menghadapi yang kita hadapi ini dengan bersyukur dan menjalani acceptance ya Om Tony. Jadi aku bilang mungkin kalau orang Barat ngelihat kita selalu senyum, mungkin ya karena itu aku bilang gitu. Jadi I'm proud that I carry that from me dari Indonesia sebagai orang Indonesia untuk selalu bersyukur itu, selalu tersenyum. Dan orang Indonesia itu kan pekerja keras ya Om Tony ya. Kayak di sini Oki selalu bilang kalau yang Asia pasti akan mau deh disuruh kerja lembur atau kerja tambahan gitu. Tapi ada satu kontradiksi ya antara Ami bilang tadi bahwa orang Indonesia, orang Asia kerja keras, tapi juga ada yang bilang orang Asia nggak kerja keras, nggak suka malas. Itu ada sedikit kontradiksi. Bagaimana Ami menjelaskannya? Mungkin karena udah di sini ya Om Tony ya. Mungkin karena udah di Australia, punya kehidupan baru dan ya nggak ada bantuan siapa-siapa kan, cuman kita sendiri gitulah istilahnya ya. Jadi mereka akan grab semua opportunity yang ada gitu. Kita sebagai imigran lah ya, sebagai pendatang di sini. Mungkin kalau di Indonesia kan ya udah terima nasib lah ya, udah jalanin aja gitu. Itu kali ya Om Tony. Aku ngeliatnya sih di sini orang Indonesia hardworking loh, ya kan, betul, everything deh. Ya betul. Mau kerjain kayak anak-anak juga mulai dari 15 tahun udah pada kerja ya, Ciara dan Charmaine. Dan menurut aku bagus. Aku bilang sama mereka, mungkin kalau mama waktu itu di Jakarta nggak deh bisa kerja di McDonald's, nggak di culture kita kan, dan dari sosial ekonomi itu waktu itu nggak bisa ya. Tapi di sini orang Asia paling hardworking Om Tony. Di McDonald's yang anak kerja, kayaknya yang mau ngambil kerjaan tuh mereka aja udah rata-rata ya. Jadi stereotip itu tidak betul ya. Orang-orang pendatang biasanya bekerja lebih keras karena tidak ada ibu bapak, keluarga tidak ada. Mau tidak mau mereka harus kerja keras ya. Iya. Dan pertanyaan terakhir Ami ya, ini seperti sudah dikirim lewat WA untuk penutup. Silakan baca puisi, pantun, syair, atau mau nari, main musik, main piano, silakan. Apa saja. Atau pesan-pesan apa, silakan. Om Tony ada pesan-pesan aja ya. Aku mau kasih lihat, aku nggak canggih nih Om Tony, tapi mungkin kalau ada yang bisa main Instagram, bisa cek Sarah The Arts di Instagram,
Aha. That's my buat arts aku. Jadi bisa lihat gambar-gambar aku, Oke. dan um, banyak deh bisa pesen juga kalau mau. Mhm. Oke. I like drawing anything, and then ya itu cek itu. Baca puisi mesti maybe kalau aku di Melbourne, I love to do it. I'll join you. Aku ikutan sama Om Tony mendompleng. Iya, karena eh, apa di Indonesia itu kan baca puisi itu seperti sarapan ya. Iya, Orang Indonesia itu iya, iya. berani ke depan nyanyi apapun tanpa peduli suaranya bagus apa enggak. Yang penting nyanyi, ya kan? Ya betul. Tapi Iya. bagus Om Tony. Kalau aku di Melbourne, aku ikutan sama Om Tony baca puisi. Asal dikasih tauin aja udah ada teksnya ya. Jadi aku tinggal baca. Iya, silakan. Ya. Nggak, nggak, nggak mau baca sekarang supaya penutup? Om Tony ada. Dari mana? Apa dong Silakan, puisinya? Apa? silakan baca puisi apa Khairil Anwar atau apapun silakan deh. Karena Oh, aku tadi mestinya. cocok dengan namanya ya. Good Morning Indonesia with Poetry. Oke, puisi Indonesia terkenal ya. 30. Oke. Om Tony ada yang pengen kira-kira Om Tony bacain nggak? Enggak, Yang aku silakan pengen itu baca. itu harus betul-betul manusianya sendirinya, orangnya sendiri yang harus bisa lebih meresap ya. Terserah pilih yang mana. Oh, pilih yang mana? Oke. Indonesia. Maaf nih ya. Aduh, apa ya Om Tony? Kok nggak Silakan, keluar sih? apa saja. Puisi tentang Indonesia. Nah, ini dia. Ya, Sebentar. kan banyak yang nanya, Nih, ini Bang Arnold, judulnya. Nih ya, silakan. ini judulnya. Kok panjang banget? Oh, ini nih. Sejuta Budaya. Oke, silakan. Ya, negeri yang kaya itulah Indonesia. Berjuta suku dan budaya Indonesia. Tersebar ke seluruh pelosok desa. Telah ada sejak dahulu kala. Bermacam-macam kepercayaan dan agama. Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Penuh toleransi antar sesama. Dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jagalah ia sepanjang masa. Berkorban jiwa dan raga. Jangan hilang tertinggal cerita. Itulah tugas para penerus bangsa. Angkat tangan bersumpah setia tanpa rasa terpaksa di dada. Hari ini hingga ajal tiba, berjuang menjaga kekayaan Indonesia. Bagus nih Om Tony, ya? Itu siapa ya? Siapa yang bikin puisi itu? Nggak, nggak ditulis loh namanya. Putus ya? Enggak, tapi Oke, ya itu bagus ya. Jadi oke. insya Allah kita yang walaupun kita nggak tinggal di Indonesia, tapi kita ada di sini, kita tetap bisa menjaga Indonesia, dan seperti yang tadi puisi itu ya Om Tony, dan aku selalu bilang sama anak-anak Indonesia yang Mama ingat itu adalah selalu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Ya. Baik.